Salam damai sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sekarang kita telah sampai pada tema Advent yang keempat. Bukankah ini artinya Natal sudah semakin dekat? Masa yang kita tunggu-tunggu, masa yang penuh sukacita telah ada di depan mata kita, yaitu merayakan kehadiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Tema Advent 2023 yang keempat ini adalah Firman jadi manusia. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1-5 dan 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan, sepertinya bacaan ini memang bacaan tentang Natal banget. Tentang kehadiran Yesus Kristus, pembawa kehidupan dan terang. Rasanya kalau boleh saya ingin menggarisbawahi ayat 4 dan 5 dari perikop ini tentunya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Mari coba kita refleksikan. Apa itu gelap? Ternyata gelap itu terjadi karena ketiadaan terang. Ada gelap karena ketidakhadiran terang. Bukankah dengan begitu ada terang, maka tidak akan ada gelap lagi? Makanya benar sekali kalau dikatakan gelap tidak mampu menguasai terang. Yohanes juga mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup. Jadi hidup di sini yang dimaksud oleh Yohanes adalah hidup baru setelah dijamah oleh Yesus. Hidup setelah berjumpa dan percaya kepada Yesus. Hidup menurut firman-Nya, hidup dalam roh, hidup yang telah diselamatkan, hidup yang kekal dalam kasih karunia-Nya. Nah, Yesus yang adalah firman, yang sejak awal mula bersama-sama dengan Allah, baik dalam kisah penciptaan maupun dalam sejarah keselamatan. Hal ini tentunya menyadarkan dan meyakinkan kita semua akan kebenaran di mana kasih karunia Allah ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Juga ingat, Yesus mau solider sebagai manusia, menjadi manusia, agar kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala dosa kita, dapat ditanggung oleh kasih karunia-Nya. Kemuliaan Yesus memang menjadi terang benderang saat Yesus Sang Firman telah menjadi manusia. Dialah Yesus yang telah hadir dan diam di antara kita. Yesus yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah, telah melakukan segala sesuatu untuk kita manusia, sehingga kita boleh beroleh jaminan hidup dalam kemuliaan-Nya. Dengan kehadiran Yesus di dunia ini, Allah telah melawat kita manusia, sehingga kita manusia dapat dimampukan untuk bisa berdiri dengan kokoh dalam menjalani hidup ini yang dalam kasih dan kebenaran, sesuai dengan teladan yang Yesus sendiri telah berikan kepada kita. Di mana Yesus Sang Firman telah menunjukkan solidaritasnya dan mau turun ke dunia, menghampiri kita semua, memberikan kasih-Nya dan memberikan kehangatan dalam hati kita umat manusia yang percaya kepadanya, sehingga kita pun beroleh hidup seperti dikatakan oleh Yohanes 5 ayat 24. Meskipun Natal adalah kita bicara tentang Yesus datang ke dunia, namun tentunya cerita Natal ini akan menjadi berbeda jika tidak ada peran Bunda Maria, tidak ada peran Santo Yosef, tidak ada bintang-bintang, tidak ada kehadiran malaikat, tanpa kehadiran orang-orang bijak, tanpa palungan, tanpa domba-domba, tanpa peran para gembala, dan masih banyak lagi. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana dengan hadir Yesus ke dunia ini, ternyata banyak terjadi mujizat, di mana
dapat membangkitkan solidaritas dari semua elemen dan orang-orang yang terlibat di sini. Solidaritas yang sebenarnya sama dengan cinta itu membentuk suatu keharmonisan dalam hidup. Hidup dalam cinta, hidup dalam solidaritas, hidup dalam Yesus. Hidup dalam kesatuan dengan Yesus yang seperti suatu orkestra atau simfoni, satu sama lain saling melengkapi, saling menerangi, saling peduli, dan juga saling membantu. Nah, sekarang bagaimana kita perlu bersikap dalam meneladani Yesus, Sang Juru Selamat, terutama di masa-masa seperti saat ini, masa Advent, di mana kita sedang menantikan kabar sukacita, di mana Yesus yang penuh kasih karunia mau hadir bersama kita. Yesus yang telah memberikan teladan hidup bagi kita semua, di mana kasih Allah hadir dan berkorban untuk kita umat manusia yang penuh dosa, sehingga kita dapat pindah dari alam maut menjadi alam hidup. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga siap bersolider, berkorban demi nama cinta untuk sesama kita, terutama di masa-masa Advent seperti saat ini? Apakah kita siap bersolidaritas kepada sesama kita, sementara kita juga sudah melihat solidaritas Yesus, anak Allah yang kudus, yang rela datang ke dunia dan menjadi sama seperti kita, tentunya kecuali dalam hal dosa. Solidaritas di sini tidak terbatas hanya menunjukkan perbuatan solider dengan membantu mereka saja loh. Tentunya itu sangat baik, ya baik. Namun kita juga perlu ingat makna Natal yang lain adalah kesederhanaan. Yesus yang solider, yang meskipun anak Allah, dia tidak memilih ibu kota Roma atau setidak-tidaknya kota Yerusalem. Namun dia malah dilahirkan di sebuah kota kecil, Bethlehem. Dia bukan lahir dari keluarga bangsawan, namun dia lahir dari keluarga yang sederhana dan bersahaja. Yesus tidak lahir di ranjang yang empuk di istana yang megah, namun lahir di dalam sebuah palungan, sebuah tempat makan ternak di kandang domba yang sederhana. Bayangkan itu. Bukankah ini dapat kita ilustrasikan juga bahwa Yesus memang sejak lahir dia sudah sadar kalau dia milik semua orang dan tubuhnya juga adalah benar-benar makanan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.